Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfat Sabana Putra, NIM 1904030100006 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari matkul manajemen database yang diampu oleh Bapak Wahyudi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Pertama, kita baca dan pahami semua soalnya sebelum mulai mengerjakan. Secara garis besarnya, saya paham apa yang diinginkan oleh soal-soal tersebut. Sekarang waktunya eksekusi. Buka aplikasi SAM. Di sini saya menggunakan SAM versi 3.2.4 dengan PHP versi 7. Karena saya akan menggunakan browser untuk mengerjakan soal tersebut, maka saya aktifkan Apache dan MySQL-nya. Buka browser, lalu ketik localhost/phpMyAdmin. Karena sebelumnya saya sudah membuat database, maka di sini saya tidak akan membuat database mulai dari awal. Kalau semisal mau mulai dari awal, bisa membuat database dulu. Klik SQL, lalu ketik seperti ini. Jangan lupa untuk klik kirim setelah menulis kode tersebut. Kalau sudah masuk ke database tersebut, klik SQL. Dari sini kita mulai mengerjakan tugas tersebut. Kita lihat dulu soal nomor 1. Soalnya saya taruh sini agar lebih mudah untuk melihatnya. Pertama, kita buat tabel dengan nama mahasiswa underscore NIM. Di sini NIM diisi dengan NIM kalian ya, jangan pakai punya saya. Ketik kodenya seperti ini.
buat fill name dengan panjang 15. Sebetulnya 12 sudah cukup, tapi biar longgar itu saya kasih 15. Tapi untuk panjangnya tergantung kalian masing-masing ya, mau pakai yang mana. Untuk field nama saya kasih panjang 255 karakter, dan field jenis kelamin saya kasih 10 karakter. Sebetulnya untuk jenis kelamin ini tidak menggunakan tipe data varchar, melainkan menggunakan tipe data enum. Jadi tinggal pilih seperti di Facebook dan web-web pendaftaran lainnya. Tapi berhubung di soalnya itu menggunakan varchar, maka saya pakai varchar saja. Untuk tempat lahirnya saya kasih 100 karakter. Nah, untuk yang field tanggal lahir ini agak berbeda. Karena datanya berupa tanggal, saya menggunakan date time. Seharusnya pakai date saja itu sudah cukup. Cuman di sini biar lengkap saya pakai date time. Jadi nanti ada tanggal beserta waktunya. Yang terakhir adalah alamat. Saya kasih 255 karakter karena biasanya alamat itu panjang-panjang, jadi takutnya nanti tidak cukup kalau dikasih sedikit. Setelah kode kita tulis dan sudah kita cek benar adanya, lalu kita eksekusi dengan cara klik kirim yang ada di pojok kanan bawah. Jika tidak ada pesan error, berarti tabel berhasil dibuat. Kita bisa mengeceknya menggunakan kode seperti ini. Oh iya, walaupun ini GUI, sebaiknya kita menggunakan script untuk mengadministrasi database-nya. Ya, biar keren lah. Dapat dilihat tabelnya sudah ada, jadi kita bisa lanjut mengerjakan nomor 1. Karena nomor 1 yang paling mudah, jadi kita garap duluan. Karena kalau nomor 1 nggak dikerjakan, yang lain nggak bisa dikerjakan. Setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita mengisi data pada tabel yang telah kita buat tadi. Untuk mengisi tabel, kita bisa menggunakan perintah insert into. Ketik perintah seperti ini. Karena ini tipe datanya rata-rata varchar, jadi jangan lupa untuk membungkus datanya menggunakan petik 2. Pisahkan setiap data menggunakan tanda koma. Untuk data tanggal juga sama cara inputnya dengan lainnya. Cuman formatnya saja yang tidak sama dengan tanggal yang biasa kita gunakan. Kalau tanggal yang biasa kita gunakan formatnya adalah hari, bulan, tahun. Kalau di sini yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Itu dipisahkan dengan tanda minus. Jika sudah, tutup kurungnya agar datanya tidak kabur.
Lalu kita lihat datanya, ketik seperti ini. Jika datanya muncul, berarti input data kita sudah sukses. Input semua data seperti cara barusan, tapi sebenarnya kita bisa memasukkan datanya sekaligus. Jadi kita nggak mengetik satu record gitu karena kelamaan ya, dan juga membosankan sih. Kita bisa menggunakan format kode seperti ini.
Jika sudah, kita eksekusi dengan klik tombol kirim. Sekali lagi kita lihat datanya untuk memastikan bahwa inputan kita benar-benar sudah masuk. Oke, datanya sudah tampil dan sudah lengkap. Lalu coba kita cek lagi apakah ada kesalahan di penginputan datanya. Oke, soal nomor 1 sudah beres. Lanjut ke soal nomor 2. Saya ambil dulu soalnya, saya taruh di bagian pojok dan kita baca dulu sambil dipahami. Kira-kira paham nggak? Intinya itu seperti ini. Tampilkan data yang punya angka 16 pada awal NIM-nya. Lalu urutkan berdasarkan nilai terkecil ke nilai terbesar. Kalau sekarang paham? Masalahnya, bagaimana menerjemahkan algoritma tersebut ke baris kode? Sebenarnya caranya cukup mudah. Jadi kita pecah-pecahkan dulu atau kita pilah-pilah dulu. Logika di sana ada dua perintah. Perintah yang pertama, untuk menampilkan data yang NIM-nya mempunyai awalan angka 16. Perintah yang kedua, mengurutkan data-data tersebut berdasarkan nilai terkecil ke nilai terbesar. Oke, kita coba satu-satu dulu. Ini format untuk perintah yang pertama ya. Di sini saya menggunakan wildcard untuk mengabaikan nilai setelah angka 16 tersebut dengan menggunakan simbol persen. Di sini simbol persen bukan modulus ya. Di sini simbol persen adalah wildcard untuk mengabaikan nilai setelah angka yang bersangkutan. Lalu untuk mengurutkan data bisa menggunakan kode ini. Sekarang kita gabungkan kode percobaan tersebut yang kurang lebih jadi seperti ini. Oke, soal nomor 2 komplit. Lanjut soal nomor 3. Seperti biasa, kita baca dahulu lalu dipahami. Pada soal nomor 3 kurang lebih hampir sama dengan soal nomor 2, cuma ditambahi dengan pencarian data pada jenis kelamin. Pertama, kita pecah dahulu perintah-perintahnya.
Perintah pertama menampilkan data yang NIM-nya mempunyai angka 05. Perintah kedua pencarian data pada field jenis kelamin. Sedangkan perintah ketiga mengurutkan data-data tersebut berdasarkan nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, kita coba satu-satu. Gunakan wildcard pada sebelum dan sesudah nilai yang ingin dicari. Kalau bingung, bisa menggunakan kode ini lalu dieksekusi. Selanjutnya melakukan pencarian jenis kelamin. Dan yang terakhir mengurutkan datanya. Setelah semua percobaan tersebut berhasil, tinggal kita gabungkan saja. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, soal nomor 3 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 4. Seperti biasa, kita baca dahulu soalnya lalu dipahami. Ini hampir sama dengan soal-soal sebelumnya, hanya saja fieldnya tidak ditampilkan semua. Kita pecah dahulu perintah-perintahnya. Perintah pertama menampilkan field name, nama, jenis kelamin, dan alamat. Perintah kedua menampilkan data yang NIM-nya mempunyai awalan angka 14. Perintah yang ketiga pencarian data pada field alamat. Oke, kita uji satu-satu. Sebenarnya untuk menampilkan field tertentu sama saja dengan menampilkan data pada umumnya. Hanya saja tanda bintang diganti dengan nama field-field tersebut. Kurang lebih kodenya seperti ini. Lanjut, perintah kedua menampilkan data hasil pencarian sama halnya dengan perintah pada soal nomor 2 tadi. Hanya saja nilainya diganti 14.
Perintah yang terakhir pencarian data pada field alamat, dan ini juga sama dengan soal-soal sebelumnya, hanya saja field dan nilainya diganti. Setelah semua percobaan tersebut berhasil, tinggal kita gabungkan saja, yang kurang lebih kodenya menjadi seperti ini. Soal nomor 4 pun selesai. Tidak terasa sudah sampai pada soal yang terakhir. Seperti biasa kita baca dahulu lalu dipahami soal yang terakhir ini. Soal nomor 5 ini sempat membuat saya bingung, khususnya pada field umur. Karena kita harus membuat sendiri dari tanggal lahir. Jadi itu membuatnya seperti ini. Tahun sekarang itu dikurangi tahun kelahiran. Sedangkan field umur tidak boleh diisi manual. Nah, itulah yang membuat saya awalnya sedikit bingung. Tapi setelah saya coba-coba, akhirnya menemukan cara, dan kurang lebih saya jabarkan menjadi perintah-perintah ini. 1. Menampilkan field name, nama, dan tanggal lahir. Perintah kedua, menampilkan tahun sekarang. Perintah ketiga, menampilkan tahun dari field tanggal lahir. Perintah keempat, mengurangi tahun sekarang dengan tahun tanggal lahir. Sekaligus perintah kelima, hasil dari pengurangan tahun sekarang dengan tahun tanggal lahir itu diberi nama alias, yakni umur.
Setelah semua percobaan tersebut berhasil, tinggal kita gabungkan satu-satu, yang kodenya itu kurang lebih seperti ini. Akhirnya selesai juga tugas manajemen database kali ini. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.